Saudara, habis bunga tinggi, 3 jamu manis Sri Mulyani tersaji. Jamu-jamu ya, kami analogikan sebagai jamu manis karena pekan lalu Bank Indonesia memberi jamu pahit berupa kenaikan bunga acuan ke 6%. Dampaknya ya sudah pasti dong ya, cicilan masyarakat yang diperbankan ini akan naik. Nah, ingatkan juga kalau waktu itu Pak Peri Warjio ketemu Bu Sri Mulyani ini membahas terkait dengan bauran kebijakan. Nah, konkretnya saudara, giliran Kementerian Keuangan menerbitkan 3 paket kebijakan di akhir tahun 2023. Bauran Pro Growth alias pertumbuhan dan Pro Sustainability atau lanjut. Paket kebijakan difokuskan untuk menjaga daya beli masyarakat, memperkuat UMKM, dan meningkatkan keterjangkauan hunian. 3 gelas jamu manis ini dibanderol dengan harga 13,6 triliun rupiah. Paket pertama, saudara, penebalan bansos untuk merespons dampak El Nino yang menekan daya beli masyarakat. Sederhananya nih sekarang ya saudara, mungkin kita juga mulai mengalami apa-apa harga naik lebih mahal dari sebelumnya. Disinilah bansos masuk. Semula pemerintah hanya merencanakan bansos beras ini selama Maret hingga bulan November. Anggarannya kurang lebih adalah 15,9 triliun rupiah. Oh, ternyata nggak bisa nih selesai di bulan November. Bahaya buat masyarakat. Akhirnya biar tetap berlanjut ya, anggaran ini ditambahkan sebesar 2,67 triliun rupiah agar nafas daya beli masyarakat bisa sampai Desember. Ya, tambahan bansos ini sebenarnya memperpanjang pemberian bansos beras yang sudah ada sebelumnya, yakni 10 kg beras per bulan per keluarga penerima manfaat atau KPM. Setidaknya akan ada sekitar 21,3 juta KPM sampai dengan bulan Desember 2023 nanti. Nah, nggak cuma soal bansos beras, saudara. Pemerintah juga memberikan bantuan langsung tunai sebesar 7,5 triliun rupiah yang akan disalurkan kepada 18,8 juta keluarga penerima manfaat periode November hingga Desember 2023. Di sini masyarakat akan menerima uang sebesar Rp200.000 dalam 2 bulan, yakni tepatnya bulan November dan Desember 2023. Sehingga total uang yang diterima masyarakat adalah Rp400.000. Kita dengarkan penjelasan dari Sri Mulyani. Ada faktor El Nino yang kita lihat memukul terutama masyarakat kita yang berpendapatan rendah. APBN seperti yang selalu saya sampaikan terus memposisikan sebagai instrumen yang responsif dan cukup fleksibel untuk bisa menjaga masyarakat dan menjaga perekonomian kita dari ketidakpastian dan guncangan global. Kita semuanya tahu bahwa kondisi yang terjadi dengan harga komoditas yang melonjak, terutama dengan El Nino tadi harga beras yang naik, yang menyebabkan tekanan inflasi tinggi, yang di negara-negara maju diikuti dengan suku bunga yang melonjak tinggi sangat drastis, dan outlook dari perekonomian global, terutama negara-negara maju yang lemah, menimbulkan dampak yang sangat terasa di dalam perekonomian dan masyarakat kita. Apakah itu terutama dari sisi daya beli, terutama karena stabilitas harga mengalami tekanan dan dinamika sesuai dengan situasi global, maka APBN perlu untuk memberikan perlindungan dengan penebalan bansos. Ini supaya terutama masyarakat rendah. Saudara, gelas kedua jamu manis Sri Mulyani, pemerintah akan melakukan penguatan UMKM untuk menopang pertumbuhan ekonomi di tengah suku bunga yang tinggi. Upaya penguatan ini dilakukan dengan percepatan penyaluran subsidi kredit usaha rakyat atau KUR yang dianggarkan sebesar Rp297 triliun. Stimulus ini memang penting ya saudara. KUR sebenarnya ini adalah kredit untuk usaha super cilik. Ya, kalau untuk kita yang awam ini misalnya adalah jumlah pengusaha nano mikro ini jumlahnya jauh lebih banyak ketimbang UMKM. Nano mikro tuh misalnya nih saudara ya adalah terkait dengan penjual dengan kios kecil.
bukan UMKM penyerap tenaga kerja yang banyak. Dan saudara, yang ketiga adalah dari sektor properti. Pemerintah akan menanggung PPN atau pajak pembelian rumah dengan harga rumah sampai dengan 2 miliar. Kebijakan ini akan mulai bertahap pada bulan November 2023 hingga Desember 2024. Gratis pajak sampai 100%. Ini berlaku dari November 2023 sampai Juni 2024. Ya, setelah itu pemerintah akan memangkas besaran PPN menjadi maksimal 50%. Mirip gratis pajak mobil pas pandemi. Jamu manis fiskalnya kira-kira seperti itu, saudara. Jadi untuk para pasangan pilpres ya, paslon capres dan cawapres di 2024, baca-baca dulu nih apa yang sudah ada atau yang berjalan di pemerintah sebelumnya. Baru suarakan mana yang perlu diperbaiki untuk meraih suara biar kampanyenya nggak ngulang atau minta tambahan dana apa misalnya terkait dengan kementerian tertentu yang sudah punya programnya.